ada di belakang kita ini, dan kita juga mau masuk museum 10 Novembernya. Ikutin terus ya. Mengapa sih nasionalisme? Karena nasionalisme merupakan semangat cinta tanah air. Terus, apa hubungannya sih sama Pancasila atau kewarganegaraan? Nah, jadi tujuan kami di sini untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai nasionalisme dalam sejarah perjuangan bangsa yang dipresentasikan melalui Tugu Pahlawan Surabaya ini. Untuk mendalami analisis, kami sudah mewawancarai pengunjung dan juga pemandu wisata Museum 10 November. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, jadi sekarang saya bersama dengan salah satu narasumber yang mengunjungi Museum 10 November. Di sini namanya siapa? Bisa dipanggil Nawaf Syarif Haji. Oke, dipanggilnya Nawaf ya. Oke, ini buat pertanyaan pertama ya Nawaf. Jadi, mengapa Anda memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata Anda? Oke, tujuannya kenapa yaitu gara-gara museum ini jadi sebagai sebagai tempat buat menunjukkan kalau misalnya perjuangan Indonesia itu panjang, nggak langsung terjadi begitu aja gitu. Oh gitu ya, berarti kamu tertarik gitu sama sejarah-sejarah Indonesia? Betul. Oh boleh. Terus kan tadi aku lihat kamu udah keliling-keliling nih. Apa sih pesan dan kesan buat Museum 10 November ini? Pesannya mungkin sedikit kecil, cuman di dalam tempat kecil ini bisa dapat banyak pengalaman, dapat banyak pelajaran gitu. Oh, tadi kamu juga udah lihat yang Tugu Pahlawannya belum? Udah. Terus gimana pesan kamu terhadap Tugu Pahlawan, pesan dan kesan? Tugu Pahlawannya mungkin gitu-gitu aja, cuman ya tinggi gitu kan, gitu aja sih. Oh, oke. Ya, itu gitu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Nawaf sudah mau menjadi narasumber kelompok kami. Sama. Di dalam monumen terdapat 4 zona utama. Zona yang pertama menampilkan benda-benda masa proklamasi seperti seragam TNI atau Polri awal kemerdekaan. Zona kedua berisi radio Bung Tomo yang digunakan untuk pidato penyemangat perjuangan. Yang selanjutnya, zona ketiga memamerkan senjata, mata uang, dan materai kuno. Dan yang terakhir, zona keempat menggambarkan proses pembangunan Tugu Pahlawan. Museum 10 November ini melengkapi pembelajaran dengan arsip pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 yang berlangsung dalam 2 fase. Yang pertama, kemenangan awal rakyat Surabaya dan fase melemahnya perlawanan akibat serangan besar pasukan sekutu. Melalui kunjungan ini, kami diajak untuk memahami bahwa nasionalisme bukan hanya cinta tanah air, tetapi juga kesediaan berjuang bagi bangsa. Pengalaman langsung di situs sejarah memberikan kesan yang lebih mendalam daripada belajar melalui teknologi. Hal ini juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan sebagai warga Indonesia. Halo, selamat siang Kak. Boleh perkenalkan nama dan asalnya dari mana? Boleh banget, perkenalkan nama aku Aliata Kausaris Putra, biasa dipanggil Ali, dan aku asal dari Depok. Oke, langsung aja ke pertanyaan ya Kak. Jadi, Boleh. mengapa Kak Ali memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata Kak? Karena sebelumnya aku bukan orang Surabaya ya, aku orang luar, aku dari Depok. Jadi ini pertama kali banget aku di Surabaya, terus aku mau ngunjungin tempat-tempat yang itu bersejarah gitu lah ya, Oke. bersejarah dan bisa mengenang jasa para pahlawan. Jadi aku milih di Tugu Pahlawan ini. Nah, untuk selanjutnya, apa pesan dan kesan kakaknya setelah mengunjungi museum ini Kak? Kalau dari kesan sendiri, aku mulai dari kesan dulu aja ya. Kalau dari kesan sendiri, aku ngerasa keren banget dan aku dapat merindingnya. Aku bisa ngeliat foto-foto sebelum dibangunnya Tugu Pahlawan sendiri, terus ngeliat bagian peresmian yang ada di Tugu Pahlawan juga. Terus buat pesannya, semoga monumen bersejarah ini tuh tetap dijaga sama mungkin pemerintah atau teman-teman pengunjung yang lain, dan juga khusus buat kakaknya semoga bisa menjaga kelestarian dari peninggalan para pejuang ada Surabaya. Nah, menurut Kak Ali sendiri, apakah keberadaan Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sikap bela negara ya Kak? Kalau dari aku sendiri kayaknya sangat-sangat berpengaruh ya, karena Tugu Pahlawan
kelihatan dari mana aja, sudut manapun, dari barat, utara, timur itu kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman datang itu udah kelihatan, oh ini tuh pahlawan. Jadi kayak apa ya, eye catching gitu lah. Kayak misalnya orang-orang tuh jadi kayak kepo gitu loh, kayak ngeliat, oh ini monumen apa sih, kayak aku pengen ngunjungin ke situ, kayak gitu sih. Jadi kayak untuk menumbuhkan sikap bela negara kayaknya bagus, berpengaruh sekali sih. Terima kasih banyak ya Kak atas Sama-sama. waktunya. Iya. Oke, sekarang kami udah selesai keliling-keliling di Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November ya. Banyak banget masukan dan juga sejarah yang kita temui dari museum ini. Dan sekarang kami mau mengakhiri video ini. Kami dari kelompok 8. Ya!